Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang PLC. Jadi dari jadi di sini nanti ada tiga penjelasan yang saya akan jelaskan di PLC. Oke, yang pertama nih mungkin saya akan menjelaskan sebuah PLC-nya dulu ya. Jadi PLC ini programmable logic controller. Biasanya nih adalah sebuah peralatan elektronik yang dapat diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan mesin. Jadi PLC ini dia memiliki konsep juga seperti programmable ini, yakni dia memiliki kemampuan untuk menyimpan memori program, dan program ini bisa diubah-ubah tergantung dari fungsi dan kegunaannya. Yang kedua ini logic. Logic ini memiliki kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik. Maksudnya itu PLC dapat melakukan beragam operasi seperti OR, AND, dan lain-lain. Yang ketiga nih controller. Jadi dalam PLC ada namanya mengontrol atau mengatur sebuah proses untuk menghasilkan output tertentu. Dan fungsi PLC ini dia secara umum ya, dia adalah dapat melakukan monitoring. Jadi monitoring itu dia mengawasi suatu sistem dari jauh ya. Jadi dia bisa menampilkan pesan tersebut ke operator. Jadi sedangkan fungsi khususnya PLC ini dia mempunyai peran sebagai memberi input ke CNC. Jadi dia dibandingkan PLC ya, CNC ini mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dan mahal harganya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan tiga pembahasan. Yang pertama itu ada ladder diagram, timer, dan counter. Yang pertama ladder diagram. Oke, jadi ladder diagram. Apa itu ladder diagram? Jadi ladder diagram ini atau diagram tangga adalah skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Ya, jadi biasanya digunakan untuk mendeteksi sistem logika kontrol di industri. Jadi ladder diagram ini dapat dilakukan dengan software PLC. Jadi di ladder diagram ini logika dasar versi programming, logika dasarnya. Jadi ladder diagram ini dibandingkan bahasa programming yang lain terletak pada kemudahan dalam memasukkan logika. Jadi prinsip logika true false, nyala atau mati terbentuk dari kombinasi rangkaian kontak yang ada pada ladder diagram. Terdapat tiga logika dasar saat melakukan pemrograman dengan ladder diagram. Yang pertama ini diagram logika not. Logika not pada kontak dapat diartikan sebagai logika pemutus. Umumnya dengan menggunakan kontak NC saat tidak diaktifkan atau false, kontak berperan menyambungkan aliran, tetapi saat ditekan true berperan memutus aliran arus. Seperti gambar yang di kanan ini ya, samping kanannya. Jadi sebelum kontak A ini ditekan, output sudah menyala. Namun sebaiknya saat kontak A ditekan, output akan mati. Logika ini disebut dengan not logic. Oke, yang kedua logika N. Logika N dapat diartikan sebagai logika syarat, yaitu kombinasi dua kontak atau lebih yang hanya menyambungkan aliran arus apabila keduanya diaktifkan dalam waktu yang bersamaan. Kontak-kontak tersebut tidak dapat menyambungkan apabila hanya salah satu yang ditekan. Jadi salah satu penerapan logika ini pada pengurusan beberapa mesin industri, misalnya proses stamping produk. Jadi saat akan melakukan stamping, operator harus menekan dua tombol yang berada di dekat tangan kanan dan kirinya sehingga dapat dihindari kecelakaan kerja dan untuk mempermudah pekerjaan juga. Yang ketiga nih logika OR. Logika OR dapat diartikan sebagai logika alternatif.
yaitu pilihan untuk dapat menyambungkan sebuah aliran arus dengan melalui salah satu kontak. Dengan demikian, mengaktifkan salah satu saja dari kontak A atau kontak B, atau keduanya secara bersamaan akan dapat menyalakan output. Jadi penerapan logika pada logika OR ini, dia tuh perusahaan pada lampu dari beberapa titik. Jadi lampu dapat diaktifkan dari beberapa tempat dengan menggunakan beberapa tombol berbeda dengan cara menyambungkan secara paralel kontak tombol-tombol tersebut. Itu mungkin dari penjelasan dari Lady. Yang kedua kita akan lanjut ke timer. Jadi timer, apa itu timer? Timer adalah sebuah perintah perhitungan waktu, sehingga dengan adanya perintah timer tersebut kita dapat menunda waktu, membatasi durasi atau memberi jeda operasi suatu proses. Oke. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini timer. Jadi contoh paling mudah untuk melihat kerja timer tuh pada lampu lalu lintas. Jadi setiap set lampu lalu lintas ini memiliki 3 lampu utama, yaitu merah, kuning, dan hijau. Dan ketiga lampu tersebut menyala secara bergantian dengan durasi waktu tertentu. Hal ini berarti ada sebuah sistem kontrol atau kendali yang membuat mereka menyala sebagai menyala sekian detik. Kemudian merah mati dan kuning menyala dan detik. Kemudian hijau menyala sekian detik. Di timer ini yang sering digunakan dalam PLC ya, mungkin yang pertama itu on delay. Jadi jenis timer ini dia akan mengaktifkan relay dari keadaan normal open ke normal close. Yang kedua off delay timer. Jadi dia sama juga, tapi agak berbeda. Jadi dia mengaktifkan relay dari keadaan normal close ke normal open. Kalau on delay tadi normal open ke normal close. Kalau ini yang delay timer, off delay, dia normal ke open. Yang ketiga pulse timer. Jadi dia bekerja memberikan pulse yang lebarnya tetap setiap kali input diaktifkan ya. Yang keempat ini cycle timer, dia pengulangan. Jadi timer ini dia memberikan pulse berkelanjutan ya, atau pengulangan saat input punca diaktifkan. Sifat dasar itu dia akan aktif dan mendapatkan input yang aktif terus menerus. Oke. Kita lanjut yang ketiga, counter. Apa itu counter? Counter sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundur sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas. Dan ketika batasan tercapai ini dapat mengontrol output. Nah, jadi di PLC ini dilambangkan dengan C atau C dalam pemrograman LD. Jadi peran counter pada PLC ini dia bisa mengontrol dan mengoperasikan peran berurutan. Jadi cara kerja darinya dia membutuhkan sebuah catu daya tambahan terminal input output dari kerja ini. Habis itu prinsip kerja dari counter dan timer ini ya, dia prinsip kerjanya tuh sama. Jadi memiliki kerja yang sama. Jika suatu kondisi telah terpenuhi, maka eksekusi akan dilakukan ya. Jadi counter dan timer ini. Jadi jadi apa kok sebutannya? Jadi sebutannya tuh kok dibilang tuh dalam sebuah program ya, masing-masing timer dan counter tuh dia harus didirikan dengan TC number. TC number itu untuk instruksi timer dan counter dalam sebuah program ya. Masing-masing timer dan counter harus didefinisikan dengan TC number. Jadi perbedaan antara timer dan counter PLC ini dia keduanya memiliki instruksi program yang sama untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat. Tetapi perbedaan utama di antara keduanya tuh ada ya. Yang pertama tuh counter menghitung pulsa digital sequential dalam bentuk biner. Sedangkan timer itu menghitung dan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu. Timer dan counter
PLC dapat digunakan sebagai instruksi pembunuhan di diagram.